Apa yang kebayang dalam benak kamu ketika kamu mendengar kata Jepang? Apakah itu teknologi? Apakah itu budaya? Apakah itu tata tertib? Anime? Atau penjajah? Nah, ada satu lagi konotasi yang mungkin jarang banget dilekatkan kepada Jepang. Nah, itu adalah eksperimen terhadap manusia yang dilakukan oleh Shiro Ishii. Shiro Ishii adalah dokter ahli bedah yang dikenal melakukan eksperimen terhadap manusia untuk mengembangkan senjata biokimia dalam unit 731. Kejahatan tersebut dilakukannya selama 12 tahun dan memakan korban hingga mencapai puluhan ribu orang. Tidak seperti kriminal di Auschwitz yang dihukum berat, Shiro Ishii dan semua anggota-anggota dari unit 731 bebas melenggang. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Nah, perkenalkan, nama gue Rizky dan itu yang akan kita bahas sekarang. Shiro Ishii lahir di desa Chiyoda, Prefektur Chiba, tanggal 25 Juni 1892 di Jepang. Keluarganya adalah salah satu keluarga bangsawan yang mendapatkan privilege langsung dari sang kaisar pada masa itu. Ayahnya adalah seorang daimyo, atau kalau di kita bisa dibilang tuan tanah lah. Dan disebutkan juga bahwa keberadaan keluarga Ishii adalah keluarga yang sangat dominan, yang mendominasi di daerahnya gitu. Nah, pada masa kecilnya, Shiro Ishii adalah seorang anak emas. Jadi dia dikenal sangat pintar atau bahkan jenius ya. Dia disebutkan bisa mengucapkan teks bahasa Jepang yang sangat rumit di umur yang sangat muda. Kemudian dia juga disebutkan memiliki ingatan fotografi. Ingatan fotografi itu adalah ingatan yang kita sekali melihat sesuatu itu akan selalu ingat. Nah, kalau misalnya kita bicara soal orang jenius ya, itu kebanyakan atau rata-rata mikirnya itu memang terlalu cepat gitu. Dan salah satu sumber mengatakan bahwa Shiro Ishii pernah memarahi teman-temannya karena mereka tidak bisa mengikuti kecepatan berpikirnya Shiro Ishii gitu. Karena itu Shiro Ishii dikenal juga sebagai orang yang kasar, arogan, dan bahkan sombong gitu. Kesombongan dari Shiro Ishii ini bisa dibilang wajar ya. Maksudnya pada saat itu masyarakat Jepang memang sangat mempercayai yang namanya hierarki gitu. Jadi kebanyakan masyarakatnya itu berpikir bahwa mereka yang dari kalangan bangsawan itu memang adalah orang-orang yang lebih penting gitu loh. Bahkan salah satu sumber mengatakan bahwa orang yang menjabat sebagai kaisar pada masa itu adalah jelmaan dewa di muka bumi, atau bahkan kaisarnya sendiri itu menganggap dirinya sebagai Tuhan atau dewa gitu kan pada masa itu. Tahun 1916 sampai 1920, Shiro Ishii melanjutkan studi kedokteran yang membuatnya direkrut oleh militer untuk menjadi ahli bedah di sana. Dan karena performanya yang sangat luar biasa, Shiro Ishii bisa mendapatkan gelar kedokteran di tahun 1927 dengan pangkat sebagai perwira pertama. Dia kan lulus tuh sebagai dokter. Nah, masalahnya dokter itu yang kita tahu adalah mengobati manusia, mengobati orang-orang. Sayangnya Shiro Ishii ini tidak menjadikan menyembuhkan orang sebagai tujuan hidupnya. Dia malah lebih tertarik untuk mengembangkan bakteri. Karena semenjak dia sekolah, dia punya kebiasaan untuk mengembangbiakan bakteri. Nah, ketertarikannya pada bakteri membuat Shiro Ishii pergi mengelilingi dunia di tahun 1920 sampai 1930 untuk mengobservasi bagaimana senjata biokimia dikembangkan di seluruh dunia. Dan di dalam catatannya sendiri, Shiro Ishii menyebutkan bahwa dia sangat terkesan atau tertarik gitu kepada wabah Justinian yang pernah terjadi dan wabah hitam atau Yersinia pestis. Ya, itu nama ilmiahnya Yersinia pestis. Setelah selesai studi tour itu, Shiro Ishii mendapatkan sebuah ambisi baru. Dia mendapatkan sebuah mimpi baru untuk lagi-lagi bukan untuk kebaikan manusia, tapi untuk mengembangkan Yersinia pestis. Yersinia pestis untuk dijadikan senjata biokimia. Dan dia berkelakar bahwa senjata biokimia dari Yersinia pestis pasti akan jauh lebih mematikan daripada senjata-senjata biokimia lain yang pernah ada. Impian Shiro Ishii itu dimulai dengan unit 731. Untuk mewujudkan impiannya, Shiro Ishii tahu betul bagaimana langkah-langkah yang harus dia tempuh. Yang paling pertama yang harus dia tempuh adalah melobi para menteri pada saat itu untuk meyakinkan mereka bahwa senjata biokimia itu jauh lebih mematikan daripada bom dan meriam. Tapi
Usahanya Shiroishi ini tidak mulus ya, karena dia sebetulnya sempat mendapatkan penolakan. Sebutkan juga bahwa Shiroishi dikenal oleh kebanyakan jajaran menteri karena dia sering bolak-balik ke gedung pemerintahan hanya untuk melobi gitu. Hingga pada suatu hari usahanya Shiroishi ini menemui titik terang. Berawal dari pembentukan Institut Penelitian Bakteri yang kemudian menjadi Institut Pencegahan Epidemi dengan tujuan untuk melancarkan operasi militer, hingga akhirnya menjadi Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Kedengarannya bagus ya, penjagaan epidemi dan pemurnian air. Tapi itu hanya wajahnya aja ya. Apa yang dilakukan di dalamnya itu jauh daripada pemurnian air. Kemudian dana fantastis sebesar 208.989 yen digelontorkan untuk Shiroishi membangun sebuah fasilitas lengkap untuk menjalankan tujuannya Shiroishi mengembangkan senjata biokimia. Fasilitas tersebut berada di Harbin, Manchukuo. Manchukuo itu adalah pada saat itu sebelum jadi Manchukuo itu sebetulnya Manchuria. Nah, Manchuria itu dikuasai oleh militer Jepang, Kantogun. Nah, terus diubah jadi Manchukuo atau State of Manchukuo gitu kan. Jadi bisa dibilang itu tuh negara boneka Jepang gitu kan. Nah, fasilitas yang dibangun dengan dana tersebut itu ada kantor, ada ruang operasi, ada gudang, ada stasiun kereta listrik, ada ruang pengembang biakan hewan, penjara, asrama, dan lain-lain. Pokoknya ini lengkap banget sih fasilitasnya tuh. Nah, untuk mempercepat kegiatan yang dilakukan di dalam unit 731 itu, diberlakukan juga yang namanya zona militer spesial sebesar 120 km persegi. Jadi semua yang ada di daerah situ antara diusir atau dicekal gitu loh. Jadi ada satu sumber yang menyatakan bahwa desa-desa yang ada di daerah situ dibakar. Atau ya masyarakatnya itu tidak boleh keluar. Pun boleh keluar harus menggunakan kartu tanda pengenal dan lain-lain sebagainya. Jadi pokoknya dicekal banget. Dan si zona itu dijaga ketat banget rahasianya sampai-sampai pesawat Jepang pun tidak boleh masuk gitu ke dalam daerah tersebut. Jadi ada pesawat yang masuk ke daerah tersebut, mau itu pesawat Jepang apalagi pesawat dari luar, itu diperintahkan langsung ditembak tanpa peringatan atau konfirmasi atau apapun itu gitu loh. Saking si rahasianya harus dijaga ketat. Yang menarik adalah mereka juga membangun satu rel eksklusif yang langsung masuk ke jantung dari fasilitas unit 731. Dan jalur kereta tersebut digunakan sebagai sarana transportasi selain mobil untuk mengirimkan peralatan-peralatan medis atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh unit 31 dan bahan-bahan dan hal-hal yang lainnya. Dan bahan-bahan itu tidak lain adalah manusia. Tahun 1938, Kantogui Kempeitai atau pasukan militer Kantogun menerapkan sebuah aturan baru bernama Special Transfer. Apa itu Special Transfer dan apa memang yang ditransfer? Nah, Special Transfer adalah pemindahan tawanan perang, kriminal, orang-orang yang disinyalir anti-Jepang, dan semua oposisi yang tertangkap tanpa adanya prosedur yang legal atau resmi gitu kan. Jadi mereka bebas mau dipindahin kemana aja gitu loh. Kedepannya, seiring berjalannya waktu, aturan tersebut jadi sedikit lebih luas gitu cangkupannya. Ada buat mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, identitasnya tidak jelas, atau misalnya pecandu opium gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, aturan yang berubah itu menjadikan Kantogun pada saat itu bisa menahan, secara teori bisa menahan siapa saja, dan memang betul itu yang mereka lakukan gitu. Mereka bisa menahan nyaris siapa saja yang bisa mereka temukan. Mulai dari tua, muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tinggi, pendek, atau pokoknya semuanya itu bisa ditahan atas nama special transfer. Dan tentu saja special transfer itu ditransfernya ke unit 731. Nah, ketika mereka ditransfer dan menjadi tawanan dan menjadi tahanan dari unit 731, bisa dibilang kehidupan mereka sebagai manusia berakhir. Karena selanjutnya mereka akan diberikan nomor gitu kan. Kalau misalnya paling deket nih yang kita tahu buat di zaman kita modern ini, coba bayangin Squid Games deh gitu kan. Di situ kan karakter-karakternya itu pakai jersey yang dikasih nomor-nomor kan, dan mereka itu di refernya pakai nomor-nomor itu gitu, bukan nama mereka gitu kan. Dan orang-orang di unit 731 pun menyebut mereka sebagai maruta atau batang pohon yang siap diproses, entah itu dipotong, entah itu dibakar, pokoknya mereka itu cuman bahan penelitian. Disinilah dimana
eksperimen terhadap manusia oleh unit 731 benar-benar dimulai. Jadi ketika Maruta-Maruta itu mulai masuk dan ditahan, mereka itu akan disuntik dengan patogen-patogen yang sedang diteliti oleh unit 731. Patogen yang disuntikan kepada para Maruta itu bermacam-macam. Kurang lebih ada 27 jenis patogen. Di antaranya ada kolera, tuberkulosis, cacar, salmonella, dan yang paling parah itu Yersinia pestis atau wabah hitam. Nah, setelah disuntik, Maruta akan dikembalikan lagi ke sel mereka. Sebagian akan mati di dalam sel karena penyakit yang parah gitu ya. Jadi tiba-tiba si Marutanya mati di dalam sel. Sebagian ketika masih hidup kemudian dibawa ke ruangan bedah untuk penelitian lebih lanjut. Ya, pembedahan ini seringkali terjadi tanpa anestesi, artinya tanpa ada pembiusan gitu. Maruta itu akan diikat sedemikian rupa dan kepalanya pun akan diikat di dalam sebuah wadah gitu yang nantinya biar kepala dia tuh nggak bisa terlalu bergerak-gerak gitu. Dan ketika masih hidup dia akan dibedah gitu dan dibuka perutnya dari bawah perut hingga ke atas. Dan itu ya menunjukkan bagaimana patogen-patogen itu merusak organ dalam secara langsung gitu ya. Dan itu yang diteliti oleh orang-orang unit 731. Satu sumber mengatakan ya orang yang pernah bekerja di sana mengaku bahwa dia pernah membedah salah satu orang dan memotong bagian jantungnya, kemudian jantung yang masih berdetak itu dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin sehingga diawetkan. Korban dari eksperimen unit 731 itu tadi sudah disebutkan ya bahwa menjamah ke seluruh fase kehidupan, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Nah yang lebih parahnya lagi, ini lebih mengerikan sih. Ada bayi baru lahir selama 3 hari dan dia langsung dijadikan bahan percobaan. Gila sih. Ironisnya adalah orang-orang yang bekerja dalam unit 731 pun tidak lepas dari bahaya tertular dari wabah-wabah tersebut ya. Disebutkan juga dari satu sumber bahwa ada satu orang yang tertular wabah hitam sehingga dia ketika sudah sangat melemah dan nyaris mati, dia langsung dibedah gitu. Saat dia dibedah, dia berkata kepada orang-orang yang membedahnya itu, kalian tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Ya dia sendiri tahu gitu loh kalau dia itu ada di sebuah unit yang melakukan kegiatan tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Jadi ya itu sebuah ironi yang sangat besar ya. Terus tidak hanya eksperimen menggunakan bakteri atau patogen, unit 731 juga meneliti gas beracun. Jadi korban-korbannya akan dimasukkan ke dalam satu ruangan dengan kaca yang besar dan nantinya akan dimasukkan gas beracun untuk melihat efek dari gas beracun itu. Jadi berapa lama, bagaimana cara menyembuhkan dan lain sebagainya. Terus ini yang satu lagi yang nggak kalah mengerikan. Ada namanya penelitian radang dingin atau frostbite. Jadi itu kondisi di mana bagian tubuh itu benar-benar membeku karena suhu yang dingin. Nah, penelitian yang satu ini tuh vital untuk membantu operasi militer Jepang saat itu yang sedang melawan Rusia ya. Jadi ada di daerah utara. Jadi mereka meneliti dengan cara Maruta dikumpulkan di suatu tempat dengan penjagaan ketat ya. Itu tempat yang sangat dingin dan mereka menggunakan berbagai variabel baju ya. Jadi kayak misalnya kaos kaki dingin, kaos kaki basah, tangan basah gitu. Atau bahkan tangannya disiram-siram air di dalam kondisi yang beku gitu. Dan nantinya ada satu orang yang mukul-mukulin tangan itu sampai tangan itu tuh terdengar suara kayu dengan kayu. Jadi dipukul-pukul tadinya kayu dengan daging, kemudian udah lama-lama jadi kayu dengan kayu gitu. Nah itu tandanya tangannya itu udah membeku. Ada beberapa faktor yang bisa jadi mendasari semua kejahatan itu terjadi ya. Adalah yang pertama, mereka melakukan semua itu demi mengembangkan dunia medis dan sains. Ya, tapi masalahnya medis itu secara hukum awal itu kan seharusnya sesuatu yang berguna bagi manusia, bukan mengorbankan manusia gitu kan. Nah yang kedua itu adalah pencucian otak gitu loh. Jadi orang-orang yang tadi yang disebutkan gitu ya sempat menolak gitu, ya mereka akhirnya dicuci otaknya gitu loh untuk berpikir bahwa orang-orang yang di luar ras Jepang itu pantas di bawah mereka karena ya pada saat itu Jepang merasa bahwa mereka itu sudah jadi negara superpower, yang lain itu di bawahnya mereka gitu kan. Nah yang ketiga ini adalah karena keterpaksaan. Jadi yang tadi ada satu orang yang terkena wabah itu akhirnya dibedah juga gitu, dimutilasi segala macam hidup-hidup, dia juga jadi korban gitu loh. Nah yang lain-lain itu tuh kalau misalnya mereka nggak nurut, mereka nggak akan dapat makan gitu loh, apalagi dapat gaji gitu kan. Pokoknya kehidupan orang-orang dari unit 731-nya pun sebagian kurang nyaman.
Di sepanjang kiprah kejahatan Unit 731 selama kurang lebih 12 tahun di Harbin, Cina, senjata biokimia memang sudah digunakan beberapa kali dalam peperangan ya, terutama di daerah Mongolia atau daerah Cina Utara ke atas, ada juga di daerah Cina gitu, di mana ada perbatasan Manchuria dengan Cina saat itu. Di antaranya ada penciptaan cairan-cairan atau liquid berisi patogen-patogen yang mematikan tadi itu. Kemudian ada juga bom keramik yang berisi bakteri. Kemudian ada juga yang terakhir, yaitu penyebaran wabah melalui tikus dan kutu. Tahun 1939, Kantogun atau Kwantung Army memerintahkan Unit 731 untuk mengikuti perang di Khalkhin Gol. Dan di sana mereka diperintahkan untuk mencemari sungai yang disinyalir dipakai oleh tentara Rusia untuk minum. Namun saat itu tentara Rusia sepertinya sudah mendapatkan intel tentang bagaimana Jepang akan menggunakan senjata biokimia, sehingga mereka menyiapkan banyak sekali suplai air bersih untuk tentaranya minum. Jadi tidak minum lewat sungai lagi. Ironisnya, senjata itu malah jadi senjata makan tuan ya. Senjata biokimia itu malah mengenai 1.300 dari tentara Jepang itu sendiri. Namun kejadian senjata makan tuan ini justru malah menghadiahi Shiro Ishii dengan penghargaan, karena itu membuktikan betapa efektifnya senjata biokimia. Di sisi lain, penggunaan senjata biokimia yang paling sering digunakan Unit 731 pada saat itu adalah penggunaan kutu ya. Jadi kutu-kutu ini tuh berasal dari hewan-hewan kecil yang dikembangbiakan, yang hewan-hewan kecil itu disuntiki oleh bakteri-bakteri patogen yang mematikan. Nah, cara menggunakannya adalah saat itu kapal Jepang akan terbang melewati suatu daerah, dan daerah tersebut dijatuhi beberapa barang-barang kecil, diantaranya ada beras, ada kapas, ada kertas dan barang-barang kecil lainnya yang membawa kutu-kutu tersebut. Dan serangan itu sering banget ya dilancarkan di daerah Cina, sehingga ada satu desa yang ketika wabah itu disebarkan di sana, wabah tersebut sangat mematikan sampai ketika digigit oleh kutu tersebut itu kulitnya langsung menghitam, dan ketika disentuh dia akan langsung menular gitu. Tidak perlu waktu lama untuk korban yang digigit oleh kutu tersebut sampai meninggal. Nah, satu sumber mengatakan bahwa kutu-kutu itu pernah disebarkan di salah satu desa, yang dimana desa itu langsung tertular semuanya, dan saat itu juga Unit 731 langsung datang menggunakan baju pelindung gitu dan memerintahkan semua orang untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Dan di situ juga mereka melakukan penelitian, ketika yang lain menonton mereka melakukan pembedahan gitu loh terhadap orang yang terkena wabah yang mereka sebarkan lewat kutu. Nah, diperkirakan korban yang meninggal lewat serangan ini ada puluhan ribu, belum lagi kerugian daripada alamnya sendiri, karena pada saat itu Unit 731 selain menggunakan manusia juga menangkap banyak hewan-hewan kecil secara besar-besaran gitu loh, sehingga itu mengganggu ekosistem. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang berapa jumlah korbannya, itu tidak bisa disebutkan dengan jelas. Puluhan ribu itu sampai penyelesaian wabahnya sendiri yang sudah disebarkan oleh Unit 731 itu tahun 1958. Itu dari 1932. Nah, itu benar-benar waktu yang sangat lama gitu. Lalu ada juga Unit 731 itu mengembangkan sebuah bom keramik yang berisi bakteri-bakteri ya. Jadi ketika bom keramik itu meledak, dia akan mengeluarkan bakteri-bakteri yang langsung menyebar dari udara gitu. Dan ketika terhisap, maka orang-orang di sekitaran situ akan langsung terkena penyakit gitu. Ini salah satu cara Unit 731 mengetes keefektifan dari bom tersebut adalah dengan mengikat maruta-maruta gitu, menyerupai lingkaran, dan di situ akan diledakkan di tengah-tengahnya gitu. Si bom keramiknya itu dijatuhkan lewat kapal, diledakkan di tengah-tengahnya. Dan ada yang mati karena bomnya, ada juga yang selamat, tapi ketika selamat pun dia tidak bertahan lama karena dia langsung tertular gitu penyakit itu. Nah, suatu ketika orang-orang yang ada di dalam percobaan tersebut berhasil kabur. Namun mereka itu melakukan percobaannya itu di sebuah daerah yang luas ya, sehingga orang yang berhasil kabur pun tidak bisa kemana-mana karena langsung disusul dan ditabrak oleh pasukan-pasukan Unit 731 yang saat itu menjaga. Tuh bener-bener biadab deh pokoknya. Tercatat juga korban dari penggunaan senjata biokimia bom bakteri ini adalah 6 orang ya. Jadi kalau yang liquid patogen itu yang korbannya justru adalah tentara Jepang sendiri. Kemudian yang kutu-kutu dan hewan-hewan kecil itu korbannya adalah warga-warga Cina. Nah, yang satu lagi yang bom bakteri ini korbannya justru terbilang sedikit, tapi juga menyedihkan ya, karena pada saat itu Shiro Ishii melancarkan sebuah misi di mana dia akan menerbangkan ribuan balon yang bisa melayang melampaui samudra gitu untuk mencapai ke Amerika. Nah, pada saat itu ada satu bom yang berhasil menghabisi 1 orang ibu hamil dan 5 orang anak-anak.
Perang Dunia Kedua telah mencapai babak terakhir di tahun 1945 ketika area-area yang direncanakan sebagai kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya banyak yang dikuasai oleh sekutu. Perang di Afrika sudah berakhir, fasis Italia sudah menyerah tahun 1943, Nazi Jerman menyerah pada 8 Mei 1945, dan Jepang adalah kekuatan oposisi terakhir. Ultimatum disampaikan dalam deklarasi Potsdam menyeru Jepang untuk segera menyerah, hingga akhirnya militer Amerika menjatuhkan bom atom ya di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Sementara itu, perubahan besar terjadi di Unit 731. Tengah malam 9 Agustus 1945, Shiro Ishii mengeluarkan perintah penghancuran semua yang berhubungan dengan Unit 731, komplek bangunan yang luas, materi penelitian, laporan hasil peralatan medis, dan tentu saja percobaan-percobaannya alias maruta-maruta yang ada. Malam itu tengah deras hujan dan terjadi keributan di Unit 731. Dan saat itu juga bom beruntun terdengar di mana-mana, dan ada juga kapal-kapal yang membakar banyak area Unit 731. Dan saat itu juga ada kereta masuk untuk membawa personel-personelnya hingga berdesak-desakan gitu. Mereka keluar meninggalkan perempuan-perempuan Jepang yang hanya bisa menangis dan tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sudah ditinggal gitu. Ada sumber yang menyebutkan bahwa ketika bangunan-bangunan Unit 731 itu terbakar api, tentara-tentara Jepang yang ada di dalam kereta menghormat ke arah fasilitas itu tanpa ada yang memerintahkan. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat di mana mereka itu masih dengan spirit Bushido-nya atau spirit militernya gitu kan. Ya kebanyakan hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh Unit 731 itu dibakar ya, kan dimasukkan ke dalam fasilitas kremasi yang mereka gunakan untuk mengkremasi mayat-mayat yang sudah digunakan sebagai bahan penelitian gitu. Lalu bagaimana dengan maruta yang masih hidup? Ya ada yang ditembak mati, ada yang dicekik, ada yang digantung, ada yang dikasih gas beracun. Pokoknya mereka semua tidak ada yang boleh hidup. Lalu bagaimana dengan Shiro Ishii pada saat itu? Nah dia berhasil keluar duluan dengan menggunakan pesawat. Sebelum semua orang dievakuasi, dia sudah pergi duluan gitu. Sebelum Shiro Ishii pergi, dia berpesan kepada semua anggotanya untuk merahasiakan semua apa yang terjadi di Unit 731. Ada 3 pesan yang Shiro Ishii tanamkan atau sampaikan kepada anggota-anggotanya. Itu kan yang pertama, jangan lagi ada kontak sesama Unit 731. Jangan menyebutkan siapa saja yang terlibat di Unit 731 dan jangan bekerja di area yang sama dengan yang mereka kerjakan di 731. Nah, sebagian banyak mereka yang dari Unit 731 itu memang menyimpan rahasia itu sampai mereka mati. Tapi sebagian ada juga yang memberitahu publik gitu. Jadi hati nuraninya terketuk gitu kan. Aduh, mereka sudah melakukan kejahatan dan menyatakan bahwa ini loh yang terjadi. Kalau sampai titik ini kalian masih menonton, terima kasih dan selamat. Mungkin ada juga sebagian yang menahan napas. Ya memang kejahatan-kejahatan semacam ini tuh bikin kita kayak, oh kok bisa sih gitu, masih nggak percaya gitu. Itu di Harbin di Cina sana memang ada sebuah museum yang ditujukan khusus untuk menunjukkan sejarah Unit 731 dan itu adalah bukti-bukti yang kuat ya, karena di dalamnya ada banyak sekali artefak-artefak lah istilahnya, atau barang-barang peninggalan yang ditinggalkan oleh unit 731. Oke, kalau masih ada yang bertanya lagi, kenapa sih kok bisa ini terjadi gitu. Nah, kalau yang untuk yang satu ini cuman asumsi aja ya. Ada yang tahu tentang God Complex? Ya, jadi istilah God Complex ini dikutip dari Wikipedia. God Complex adalah sebuah keyakinan tidak tergoyahkan yang ditandai dengan adanya peningkatan perasaan secara konsisten mengenai kemampuan, keistimewaan, atau infalibilitas pribadi. Jadi ketika Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat karena industrialisasi, Jepang menyadari betul bahwa mereka itu adalah negara paling maju di Asia. Dan karena itu mereka merasa bahwa mereka adalah sebuah eksistensi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Dan itu mendarah daging ke lapisan-lapisan masyarakatnya gitu loh, terutama mereka yang berada di puncaknya, seperti mereka yang dari keturunan daimyo atau ya kaisarnya sendiri gitu loh, di keluarga kekaisarannya sendiri gitu loh. Akibatnya mereka yang ada God Complex dalam diri mereka itu akan sulit merasakan empati untuk orang lain gitu loh, hingga akhirnya yang lebih ekstrim adalah mereka yang merasa bukan sama dengan seperti saya dalam kasus ini, mereka yang bukan Jepang itu bukan manusia gitu loh, sehingga dijadikan bahan percobaan yang mematikan gitu. Ini sekedar asumsi aja ya, karena kalau misalnya dipikirkan secara logika ya memang prosesnya begitu gitu loh. Kenapa orang bisa
bisa sejahat itu, kenapa orang bisa melakukan semua itu, dan mungkin variabelnya lain gitu, dan mungkin saya pun salah, dan ini sekedar asumsi. Lalu setelah unit 731 itu selesai, apa yang terjadi? Shiroishi berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh pasukan sekutu. Dan ketika Shiroishi diinterogasi, itu sayangnya tidak ada sama sekali, atau tidak tampak sama sekali penyesalan di wajah Shiroishi. Dan ia juga mengatakan bahwa Kaisar Hirohito yang menjadi kaisar Jepang pada masa itu tidak tahu menahu tentang adanya unit 731. Bertolak belakang dengan statement yang dikeluarkan oleh seorang anggota dari unit 731 yang ditangkap di Rusia dan diadili pada Khabarovsk War Trial namanya. Dia mengatakan bahwa unit 731 dibentuk karena adanya perintah rahasia dari sang kaisar. Yang benar yang mana nggak tahu, tapi sejauh ini memang yang ditunjukkan dari image seorang Kaisar Hirohito adalah seorang yang humanis gitu loh, baik gitu kan. Jadi sangat cinta dengan perdamaian dan lain sebagainya gitu. Nah, terus apa dong yang terjadi setelah itu? Kalau Shiroishi sudah diinterogasi, apakah dia menyesal? Apakah dia dihukum? Apakah bagaimana? Dia tidak menyesal dan dia tidak dihukum. Itu masalahnya gitu. Jadi pada masa itu ada perjanjian rahasia antara Shiroishi dengan pasukan sekutu gitu loh, yang pada saat itu ya bisa dibilang US lah gitu. Amerika Serikat menginterogasi Shiroishi dan menukarkan informasi yang sudah Shiroishi dapatkan, atau penelitian yang sudah Shiroishi dapatkan, dengan imbalan Shiroishi dan anggota-anggota unit 731-nya itu bebas, dan Shiroishi mendapatkan uang sejumlah ratusan ribu dolar. Sehingga setelah saat itu Shiroishi bisa pensiun. Nah, di sini ada lagi dua pendapat. Yang satu, Shiroishi melanjutkan safarinya untuk menjadi konsultan lah gitu istilahnya. Dia melanjutkan safari pergi ke Maryland, Amerika sana, untuk menjadi konsultan senjata biokimia. Jadi masih tetap gitu kan. Ada lagi yang satu pendapat bahwa dia membuat sebuah klinik di suatu desa dan dia di situ benar-benar menyembuhkan orang. Yang benar yang mana? Lagi-lagi nggak tahu. Di akhir hidupnya Shiroishi mengalami yang namanya kanker tenggorokan, sehingga suaranya benar-benar hilang. Jadi dia udah nggak bisa bicara lagi. Hingga akhirnya dia menutup usia tanggal 9 Oktober 1959 di umurnya yang ke-67. Ya, begitulah kisah hidup seorang kriminal perang bernama Shiroishi yang dengan sadis bisa membunuh banyak orang demi kemajuan sains. Kita di sini nggak akan bicara masalah adil atau tidaknya ya, tapi yang jelas dari situ kita belajar bahwa biar bagaimanapun yang namanya melukai manusia itu nggak boleh gitu loh. Buat kamu yang menonton sampai ke titik ini, terima kasih banget. Sebetulnya masih coba-coba juga gitu loh. Kedepannya channel ini akan banyak ngebahas soal sejarah, buku-buku non fiksi ya, bukan fiksi. Tapi kalaupun ada yang pingin buku fiksi juga, ya mungkin nanti dibahas juga. Tapi kebanyakan mungkin akan seputar sejarah dan buku non fiksi. Ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sekali lagi. Boleh kalau misalnya suka dengan videonya kasih like, dan kalau misalnya berkenan silahkan subscribe. And see you on the next video. Wassalamualaikum.